Tapi serem banget sih sampai gentayangan di jok mobil belakang kayak gitu. Hai guys, aku Nina. Makasih buat kalian yang udah mampir ke video ini. Di sini aku mau sharing tentang cerita-cerita misteri yang aku dapat dari internet yang menurut aku tuh anjir ini serem banget. Oke, cerita misteri kali ini ada teror hantu Reni yang gentayangan di jok mobil belakang. Kejadian ini dialami sama seorang pria bernama Krishna, yang mana dia itu berprofesi sebagai sales perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Waktu itu dia baru aja dapat bonus dari kantornya karena udah berhasil nyampe target penjualan. Nah, karena bonusnya itu lumayan besar, dia punya rencana tuh buat beli mobil, sekalian juga buat manjain istrinya yang saat itu lagi hamil muda. Setelah nyari-nyari, akhirnya ketemu tuh mobil bekas, mereknya Grand Livina, warna abu-abu. Dia beli mobil bekas biar harganya tuh lebih murah dan dia bisa bayar secara cash. Mobil itu dia beli dari seorang bapak-bapak yang lagi butuh uang, namanya adalah Pak Yahya. Dan karena udah cocok, yaudah akhirnya diambillah mobil tersebut. Krishna dan istrinya tuh senang banget, excited gitu pas awal mula mobilnya datang sampai ke rumah. Bahkan mereka sampai namain mobil itu si Abu Monyet. Langsung aja tuh mereka pakai si Abu Monyet buat jalan-jalan, keliling-keliling. Karena memang sebelumnya mereka selalu pakai mobil kantor. Tapi baru aja beberapa hari di rumah, Krishna dan istrinya tuh selalu nyium bau amis darah yang berasal dari dalam mobil tersebut. Karena penasaran, mereka cari tuh sumber baunya di sela-sela mobil. Takutnya kan ada binatang yang mati terus ngeluarin darah dan ngeluarin bau amis. Tapi setelah dicari-cari, mereka itu nggak nemuin apapun di sela-sela mobil. Tapi baunya itu makin nyengat, apalagi pas masuk waktu maghrib menjelang malam hari. Karena hal itulah Krishna sering banget tuh bawa si Abu Monyet ke tempat cuci mobil. Dan dia selalu minta buat dikasih pewangi yang lebih banyak biar baunya itu bisa hilang. Tapi tetap aja bau amis darah itu masih kecium guys. Anehnya lagi, siap mereka itu pakai mobil tersebut di malam hari, itu selalu aja kedengeran kayak suara samar-samar, kayak suara tangisan bayi. Karena ngerasa ada yang janggal dari mobilnya itu, Krishna beberapa kali punya rencana buat bawa si mobil ke paranormal atau ke ustadz kayak gitu. Tapi karena kesibukan, rencana ke paranormal itu selalu aja diundur-undur. Sampai di suatu hari, Krishna itu ada lembur di kantornya sampai jam 1 tengah malam. Nah, pas dia mau pulang, di sepanjang perjalanan, Krishna selalu nyium kayak bau amis darah yang nyengat. Dan kali ini gak tahu kenapa bulu kuduknya itu langsung merinding pas Krishna mau nyampe ke rumahnya sekitar 3 km lagi. Sambil terus nyetir-nyetir dan gak berhenti baca-baca doa, tiba-tiba aja muncul suara tangisan bayi. Dan suara itu jauh lebih kenceng dari biasanya. Karena ngerasa ada yang aneh, dia tuh selalu ngecek kaca spion mobilnya buat ngeliat keadaan di belakangnya. Dan pas ketiga kalinya dia ngecek kaca spion, Krishna ngeliat sosok wanita duduk di jok belakang sambil gendong bayi. Krishna sempet tuh tatap-tatapan sama si wanita itu. Sampai akhirnya dia tuh langsung nginjek rem dan keluar dari mobil tersebut. Tapi karena waktu itu udah tengah malam, jalanan tuh udah sepi banget. Bahkan hampir nggak ada kendaraan ataupun orang-orang yang lalu lalang di wilayah tersebut. Setelah terus-terusan baca doa sampai bisa sedikit lebih tenang, Krishna ngecek lagi tuh ke jok mobil belakangnya. Dan ternyata kosong guys, nggak ada apa-apa. Krishna itu akhirnya ngeberaniin diri buat ngelanjutin perjalanannya pakai mobil itu. Karena memang jarak ke rumahnya itu udah tinggal dikit lagi guys. Nah pas dia maju beberapa meter, sosok itu tiba-tiba muncul lagi. Lengkap sama bau amis darah dan juga suara tangisan bayi yang kenceng. Nah, saking ketakutannya, Krishna itu sampai hampir nangis, keringetan, badannya juga gemeteran banget. Untung ya, dia bisa cepet sampai ke rumah dan langsung aja dia parkirin mobilnya sembarangan di depan rumah tanpa dimasukin ke garasi dulu. Besoknya, Krishna tuh langsung demam tinggi guys. Dan dia mutusin buat nggak ceritain kejadian yang dialamin semalam karena takutnya istrinya juga takut gitu. Belum lagi kan dia lagi hamil ya. Setelah sembuh, Krishna berencana tuh buat bawa mobilnya ke Kiai.
ditemenin sama satu orang temennya. Tapi di perjalanan, sosok wanita itu muncul lagi guys. Dan karena kaget, Krishna tuh langsung banting setir dan mobilnya masuk ke dalam jurang. Untung ya, dia dan temennya itu nggak ngalamin luka parah, cuman lecet aja di tangannya. Karena kecelakaan itu, banyak warga yang datang ke lokasi kejadian. Dan ada dari mereka yang bilang kalau di jalan itu, belakangan ini sering terjadi semacam kecelakaan tunggal. Gak lama datanglah mobil derek buat ngangkat mobilnya Krishna dari dalam jurang dan langsung aja mobil itu dibawa ke bengkel. Krishna kemudian nelpon saudaranya buat jemput di lokasi kejadian. Nah, di perjalanan, Krishna itu tanya ke temennya, barangkali dia juga lihat kan sosok wanita di jok mobil belakang sebelum kecelakaan terjadi. Tapi ternyata temannya itu nggak lihat apa-apa guys. Malah dia tuh heran. Kenapa sih tiba-tiba Krishna itu banting setir padahal kan gak ada apa-apa gitu. Setelah kejadian itu, Krishna makin kepikiran dong sama mobilnya itu. Dan sampai akhirnya dia mutusin buat secepatnya ketemu sama Kiai bernama Kiai Muhi. Singkat cerita, ketemulah Krishna dengan Kiai Muhi tersebut. Dan dia langsung nyeritain kejadian-kejadian aneh tentang mobilnya. Kiai itu bilang kalau ada suatu benda yang dihuni sama makhluk halus. Bisa jadi sebelumnya itu ada kejadian yang berhubungan sama makhluk halus tersebut. Krishna kemudian disaranin buat nemuin pemilik mobil sebelumnya, yaitu Pak Yahya. Nah, besok harinya sepulang kerja, dia langsung tuh nemuin Pak Yahya. Pak Yahya kaget ketika dengar cerita dari Krishna, karena sebelumnya itu dia nggak pernah ngerasain kejadian-kejadian janggal di mobil tersebut. Pak Yahya kemudian nyaranin supaya mobil itu diruat atau diselamatkan. Seminggu setelahnya, Krishna itu dapat telepon dari orang bengkel. Katanya karyawan di sana sering banget lihat sosok wanita berbaju putih duduk di jok belakang sambil gendong bayi. Persis kayak yang Krishna selalu lihat. Ternyata sosok itu tuh sekarang udah nampakin dirinya sama siapa aja guys. Krishna dan Pak Yahya kemudian mempercepat proses ruat yang dilakuin di bengkel tersebut setelah bengkel tutup. Dengan bantuan ahli spiritual bernama Pak Hadi, proses ruat pun dilakukan. Dan ketika mobil itu dimandiin pakai air suci, tiba-tiba aja ada seorang karyawan bengkel yang kesurupan. Setelah diinterogasi, ternyata hantu itu bernama Reni guys. Yang mana dia tuh selalu manggil nama Doni yang merupakan anak dari Pak Yahya. Karena hantu Reni ini susah banget buat dipindahin dari dalam mobil dan kondisi yang ruatnya itu Pak Hadi juga udah kewalahan, akhirnya proses ruat dihentikan buat sementara. Karena penasaran, Pak Yahya dan Krishna kemudian nyemperin Doni yang saat itu lagi ada di rumah Pak Yahya. Setelah diinterogasi dan didesak sedemikian rupa, Doni akhirnya ngaku kalau Reni adalah pacarnya yang dia bunuh karena hamil. Nah, Doni dan Reni ini masih kelas 3 SMA guys. Tapi gaya pacaran mereka tuh udah kelewat batas. Nah, kehamilannya Reni ini bisa disembunyiin karena di rumahnya dia tuh cuma tinggal sama ayahnya aja yang sibuk banget dan gak ngeh gitu kalau anaknya lagi hamil. Sedangkan ibunya udah meninggal. Singkat cerita, Reni ini berhasil melahirkan seorang bayi. Tapi karena gak mau tanggung jawab, akhirnya Doni itu ngebunuh Reni dan juga bayinya. Jasad mereka kemudian diangkut di mobil ayahnya yaitu Pak Yahya, lalu dibuang ke dasar jurang. Ternyata guys, jurang tempat Reni dibuang itu sama persis sama tempat kecelakaannya Krishna dan temennya waktu itu. Dan bener aja jasadnya Reni dan bayinya ditemuin di jurang tersebut. Dan ya Doni dipenjara atas perbuatannya. Nah, kasus pembunuhan yang dilakuin sama Doni ini terjadi seminggu sebelum mobil ini dibeli sama Krishna. Dan sampai saat ini, kalau Krishna nyetir malam-malam, masih suka tuh muncul suara tangisan bayi dan bau amis darah dari mobil itu. Yang berarti arwah Reni masih bergentayangan di mobil si abu monyet itu. Nah guys, itu tadi cerita tentang misteri teror hantu Reni yang gentayangan di jok mobil belakang. Kalau kalian jadi Krishna, kalian masih tetap mau gak sih buat pakai mobil itu? Atau ya udah langsung dijual aja? Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku ya. Dan sampai jumpa di cerita misteri lainnya.